Awal baru, peristiwa baru yang tak terduga. Diawali oleh banjir di awal tahun, hingga munculnya sebuah virus. Menyebar dengan cepat dan bersifat mematikan. Banyak negara-negara lain termasuk Indonesia terdampak virus ini. Virus corona atau biasa dikenal sebagai COVID-19. Dampak dari virus ini begitu besar. Dari merubah gaya hidup, sistem pendidikan, dan perekonomian. Digambarkan sebagai salah satu krisis ekonomi terburuk sejak krisis finansial tahun 1998. COVID-19 ini telah menyerang ekonomi Indonesia dengan pukulan telak. Lebih dari 6 juta jiwa telah kehilangan pekerjaannya. Hingga akhirnya, pemerintah mengambil langkah berani dengan mencoba mengesahkan UU Cipta Kerja. Pagi tadi saya telah memimpin rapat terbatas secara virtual tentang Undang-Undang Cipta Kerja bersama jajaran pemerintah dan para gubernur. Dalam undang-undang tersebut terdapat 11 klaster yang secara umum bertujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi. Adapun klaster tersebut adalah urusan penyederhanaan perizinan, urusan persyaratan investasi, urusan ketenaga kerjaan, urusan pengadaan lahan, urusan kemudahan berusaha, urusan dukungan riset dan inovasi, urusan administrasi pemerintahan, urusan pengenaan sanksi, urusan kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, urusan investasi dan proyek pemerintah, serta urusan kawasan ekonomi. Ya, kan sebelumnya nama gue Raffi, mahasiswa Universitas Indonesia jurusan Kriminologi angkatan 2020. Menurut gue, kenapa gue kayak ikut Omnibus Law ini, soalnya yang gue lihat Omnibus Law ini selain dia berdampak selain berdampak buruk terhadap lingkungan dan ketenagakerjaan gitu ya. Dari awal pembahasannya aja, Omnibus Law ini udah cacat prosedur gitu. Dari dia tuh udah nyalahin undang-undang kalau nggak salah nomor 12 tahun 2011 yang ngatur tentang perundang-undangan, tentang pembentukan perundang-undangan. Dari awal aja pembuatan Omnibus Law ini udah cacat prosedur gitu. Dan setelah dilihat lagi isinya, isi Omnibus Law ini bahasanya mengkhianati rakyat lah gitu. Jadi kayak ada dua landasan itu yang masalah dampaknya kepada lingkungan dan masalah kepada hak pekerja dan ketenaga kerjaan. Itu sih yang jadi bikin alasan gue buat nolak Omnibus Law kemarin. Buat kondisi di lapangan itu gimana ya? Di kondisi di lapangan itu ya pasti tumpah ruah lah ya, kayak biasanya pemerintah pun maksudnya dari aparat tuh benar-benar dia udah benar-benar persiapan matang lah. Dia udah tahu nih bahwa kayaknya pasti bakal ada demo besar-besaran. Kita bisa kok tetap ngelakuin aksi dengan menjaga protokol kesehatan, dengan pakai masker, dengan jaga jarak. Toh menurut gue biasanya potensi persebaran antara gue dan DPR itu lebih tinggi DPR. Soalnya DPR itu kan dia dalam ruangan yang tertutup dan dia ya lebih gampang lah virus itu tersebar. Sedangkan
ya gue di luar gitu. Walaupun gak ngebuat gue apa ya biasanya, ya jadi nggak bakal kena corona, tapi ya setidaknya dengan ya gue berjaga jarak dan segala macamnya, dan apa kayak menaati protokol-protokol COVID, ya menurut gue ya akan aman-aman aja gitu. Ya alasan klasik, katanya untuk memudahkan investasi, menciptakan banyak lapangan kerja, ya kan, dan mengundang investor masuk. Tapi faktanya hari ini enggak juga. PHK terjadi di mana-mana, ya kan, pengangguran semakin banyak. Belum lagi persoalan COVID juga enggak selesai-selesai. Di tengah keadaan seperti ini, banyak pekerja yang telah kehilangan mata pencahariannya. Tingkat pengangguran yang semakin bertambah setiap harinya, serta pandemi yang tak kunjung selesai. Namun, banyak warga negara yang memperjuangkan hak mereka untuk masa depan yang lebih baik. Pandemi mematikan hari ini, tapi RUU Cilaka mematikan masa depan, Mas. Seperti itu, Mas. Kalau kita nggak turun sekarang, mau kapan lagi?